Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halul al'an? Alhamdulillah. 10 feet. Pagi. Yes. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, berdoa. Salah satu memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Kelas 10B hari ini siapa yang tidak hadir? Ya. Baik ya. Hari ini kita membahas materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Ya. Siapa yang sudah tahu apa pengertian dari pergaulan bebas? Saya Bu. Ya. Izin menjawab, pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dan tidak terpuji yang dimana perilaku tersebut melewati batas-batas suatu norma. Ya. Contohnya dari pergaulan bebas apa saja ya? Saya Bu izin Ya. menjawab. Yang pertama adalah tawar, yang kedua adalah mengonsumsi makanan minuman yang beralkohol dan obat terlarang, yang ketiga adalah balapan liar. Ya. Contoh yang lain? Contoh yang lainnya ada mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan norma. Terlihat auratnya begitu ya? Ya. Ya. Baik ya, ini tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat menghindari diri dari pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 23. Yang ketiga, peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 23 dengan kaidah tajwid. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian atau fahisyah. Tadi yang sudah kalian jelaskan ya tentang pengertian pergaulan bebas itu apa dan contohnya pergaulan bebas ya. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Nih, satu, pergaulan bebas ya adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang. Dari segi bahasa, pergaulan adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas, tidak terhalang, berbuat secara leluasa. Jadi berbuatnya itu seenaknya sendiri tanpa ada kontrol, begitu ya. Jadi bagaimana Islam itu sudah mengatur ya, Allah itu sudah mengatur bagaimana manusia itu di bumi ini agar tidak berbuat seenaknya sendiri. Karena dengan pergaulan bebas itu pastinya ada dampaknya ya. Tentunya itu dampak yang negatif. Kalau sudah negatif berarti itu menimbulkan suatu kemudorotan ya, atau tidak ada manfaatnya. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. A. Ciri-ciri pergaulan bebas ya. 1. Coba dibaca Mbak. 1 ya. Memiliki rasa ingin tahu yang lebih pada hal yang bersifat negatif. Yang kedua selanjutnya. Yang kedua tidak menghargai orang tua. Yang ketiga selanjutnya. Yang ketiga melakukan pemborosan uang untuk membeli barang yang kurang penting. Ya, yang keempat
menggunakan obat-obat terlarang. Ya, yang kelima. Kelima, kecanduan menonton konten pornografi. Yang keenam. Yang keenam, mengkonsumsi alkohol atau minuman keras. Ya, yang ketujuh. Yang ketujuh, membuat keresahan dalam masyarakat. Selanjutnya contohnya ya. Contoh pergaulan bebas. Yang pertama apa? Pacaran. Ya, pacaran ini ya mendekati zina, ya mendekati zina, termasuk dari pergaulan bebas dan mendekati zina. Jadi sesuatu hal yang dilarang, begitu ya. Pacaran atau seks bebas ya. Terus yang kedua, contohnya pemakaian obat-obat terlarang. Ya. Yang ketiga, meminum alkohol atau minum minuman keras lainnya gitu ya. Selanjutnya, tawuran antar kelompok. Ya. Selanjutnya, clubbing atau pergi ke diskotik dan tempat sejenisnya. Selanjutnya, mengenakan pakaian yang tidak sesuai norma. Jadi auratnya terlihat oleh orang lain, apalagi itu terlihat oleh lawan jenis ya. Jadi bagi seorang perempuan itu harus menutup aurat ya, yang sesuai dengan aturan agama ya, kecuali muka dan telapak tangan. Kalau yang laki-laki batas auratnya dari batas pusar sampai lutut ya. Selanjutnya, menonton film yang berunsur pornografi ya, itu tidak boleh ya. Selanjutnya, penyebab terjadinya pergaulan bebas ya. Nah, ini penyebabnya ya. Yang pertama, tingkat pendidikan yang minim. Jadi dari tingkat pendidikan yang minim itu menyebabkan pergaulan bebas ya, dari lingkungan pertama remaja dan anak ya, yaitu keluarga. Terus yang kedua, broken home. Ya, broken home ini juga menyebabkan pergaulan bebas ya. Tetapi tidak semuanya ya, yang broken home itu kalau sudah memasuki usia remaja atau dewasa melakukan pergaulan bebas atau zina itu tidak semuanya seperti itu ya, tergantung yang melakukan atau anak yang tersebut yang melakukan seperti itu ya. Selanjutnya, cara menghindari pergaulan bebas ya. 1. Selektif dalam memilih teman ya, menghindari pergaulan dengan teman yang dirasa bisa berdampak buruk ya. Yang kedua, berpendirian kukuh, menghindarkan remaja tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan positif ya. Jadi mungkin kalian bisa menggunakan waktu sebaik mungkin ya, dengan kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu kalian bisa menghindarkan dari perbuatan yang mendekati pergaulan bebas dan zina. Mungkin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti itu ya. Selanjutnya zina ya. Zina berasal dari kata zana yasni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai tuntunan agama Islam. Ini kita baca bersama-sama ya, dalil yang menjelaskan tentang larangan untuk mendekati zina yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Isra ayat 32. Kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabus zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, Mas Fardan dibaca. Artinya, janganlah kalian mendekati zina. Sungguh zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan.
Ya, itu ya arti dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Selanjutnya hukum zina. Jadi hukum zina itu ya yang pertama zina muhson. Zina muhson, pezina sudah balik, berakal, merdeka dan sudah pernah menikah. Hukumannya dirajam atau dilempari batu sampai meninggal. Jadi zina muhson itu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, sudah punya suami, sudah punya istri, tetapi melakukan zina itu dengan orang lain. Nah, hukumannya dirajam atau dilempari batu sampai meninggal dunia. Yang kedua, zina ghairu muhson. Ya, pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jadi yang zina ghairu muhson ini zina yang pezina yang belum menikah atau masih lajang, bujang, gadis ya, itu melakukan zina. Baik itu dilakukan dengan orang yang sudah menikah atau belum, itu dikatakan zina ghairu muhson. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Hukumannya didera 100 kali. Ya, didera itu sama dengan dicambuk ya. Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jadi hukumannya lebih berat yang mana? Yang sudah pernah menikah apa yang belum menikah? Yang sudah menikah lebih berat lagi hukumannya ya. Selanjutnya hukuman bagi penuduh zina. Buktinya tidak ada ya. Terus main hakim sendiri itu juga tidak boleh ya. Ini dalilnya ya. Surat An-Nur ayat 23. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirati walahum adzabun adzim. Orang yang menuduh orang lain tanpa bukti mendapat hukuman dera 80 kali. Jadi bagi yang melakukan zina itu hukumannya deranya 100 kali, bagi yang menuduh itu hukumannya 80 kali dera ya. Tuh. Sampai sini mungkin kelas 10B ada materi yang belum dipahami, ada pertanyaan? Silahkan. Dilihat sini. Sementara belum ada, Bu. Belum ada? Ya. Kalau tidak ada, coba ini dikerjakan. Dibentuk kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Kelompok ya. Coba kalian membuat ini contohnya ya dari pergaulan bebas dan zina. Itu contohnya minimal 3. Terus nanti disebutkan sebabnya apa, akibatnya apa, dan solusi dari setiap kelompok. Silakan ya, dikerjakan ya, dibuat poin-poin ya. Yang sudah maju ke depan dari setiap kelompok ya, untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang menggunakan Muhammad dan Al-Firni, Yudhana dan Amira ingin mempresentasikan tentang hasil pekerjaan kami tentang contoh pergaulan bebas dan zina, sebab akibat dan juga solusinya. Ya, yang pertama itu ada pacaran. Nah, sebabnya itu terbawa hawa nafsu, akibatnya dapat terjerumus zina, solusinya dapat melakukan kegiatan positif seperti ekstrakurikuler.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok M yang mengutakan filosofi Putri Nuraini, Bilqis, Aimba Rahma, Khalifah dan juga Syati akan membahas tentang contoh pergaulan bebas, sebab, akibat dan juga solusinya. Yang pertama ada contoh pergaulan bebas. Yang pertama adalah tawuran. Sebabnya yaitu kurangnya gaya hidup dan juga pengaruh dari lingkungan keluarga yang mengakibatkan merusak pola hidup masyarakat dan juga membuat hubungan dengan anggota keluarga menjadi tidak baik. Yang solusinya adalah komunikasi terbuka dan juga melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya, kelompok lain yang menanggapi? Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dan kelompok sudah mempresentasikan dari tugas kelompoknya. Sampai di sini ada pertanyaan kelas 10B. Tidak, kalau tidak kita ini dulu ya, berdiri dulu ya, biar kita atur ya semuanya berdiri dulu. Ya, selanjutnya di rumah ya. Di rumah diharamkannya zina ya. Satu, memelihara dan menjaga keturunan karena anak hasil perzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan. Yang kelima, terhindar dari penyakit menular seksual. Selanjutnya, pembiasaan sikap ya. Yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Yang keempat, menghindari dari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Selanjutnya, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah SWT, berpuasa sebagai perisai nafsu. Itu ya, pembiasaan sikap. Selanjutnya ini ya, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang pertama poin pemberian sikap ya. Terus ini nanti dikerjakan ya 10B ya. Ini sampai poin ketiga ini. Sekian dari Rizky ya. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.